Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Waktu terus berlalu dengan begitu cepat. Hari pernikahan pun tiba. Tinggal menunggu hitungan jam, maka Gwen dan Owen akan resmi menyandang status baru. Saat ini Gwen tengah berada di dalam sebuah kamar hotel tempat ia merayakan hari pernikahannya dengan Owen. Ya elah, slow aja Gwen, udah kayak anak perawan dijodohin aja loh, ucap Shiva terkekeh saat melihat Gwen tampak pucat dan nervous. Sialan loh, sahut Gwen kesal. Cie adik ipar, kata Shiva terkikik geli mengucapkan kata tersebut. Gue gak nyangka lo bakal jadi adik ipar gue Gwen, haha, imbuh Shiva tertawa. Ah Shiva, stop dong, jangan godain gue mulu. Sumpah ini gue deg-degan, ucap Gwen merengek. Haha, ya udah, yuk kita ke sana. Lo udah perfect banget. Pokoknya gue cuma bisa berdoa buat lo dan adik gue. Semoga bahagia dunia akhirat dan bahagia selamanya, kata Shiva menggandeng lengan Gwen. Amin, thanks Shiv. Lo emang sahabat gue yang paling baik, ucap Gwen. Lalu keduanya berjalan menuju aula hotel, tempat di mana ia akan melaksanakan pernikahannya. Owen, sapa Daniel yang juga datang bersama Sam. Iya, jawab Owen sedikit kikuk. Sam, kamu temui bunda ya, ayah mau bicara sama papa kamu dulu, ujar Daniel. Mengerti yang dimaksud oleh Daniel, Sam pun pergi memberi ruang untuk ayah dan papanya berbicara. Selamat atas pernikahan kalian, ujar Daniel sambil mengulurkan tangannya ke Owen. Terima kasih, jawab Owen dan membalas jabat tangan Daniel. Owen, aku hanya ingin meminta satu hal sama kamu, tolong bahagiakan Gwen. Kamu tahu bahwa aku masih sangat mencintainya, tapi aku ikhlas dan aku akan merelakannya. Daniel menghela nafasnya panjang saat mengatakan hal tersebut. Dadanya masih terasa sesak setiap kali ia mengucapkan perasaannya pada Gwen. Kamu tahu betul alasanku menceraikannya, dan sekarang aku pasrahkan Gwen sama kamu. Buat dia bahagia, berikan apapun yang tidak pernah dia dapatkan dariku. Gwen itu spesial, tidak ada wanita sesempurna dia. Jangan pernah sakiti dia, ucap Daniel yang kini matanya sudah berkaca-kaca. Aku yakin dia akan bahagia bersamamu, imbuh Daniel. Owen masih diam tak bergeming. Ia menatap Daniel dengan tatapan sendu dan ikut berkaca-kaca. Beberapa bulan Owen mencari tahu tentang Daniel dan Gwen. Owen cukup tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku janji akan membahagiakan dia, dan aku berharap Bang Daniel juga akan bahagia, ucap Owen pelan. Boleh aku aminkan doa kamu? Ujar Daniel sambil terkekeh. Owen hanya menghela nafasnya dengan kasar kala melihat Daniel yang terkekeh seperti itu. Andai saat ini sepi dan ini bukan hari bahagianya, Owen sangat ingin menangis. Namun karena ini adalah hari pentingnya, maka ia menahan air mata yang sedari tadi sudah melupuk di matanya agar tak tumpah. Dan satu lagi, seperti janjiku waktu itu, sedikit lagi semua akan selesai dan aku akan segera pergi, ujar Daniel lagi dan lagi sambil tersenyum. Sungguh Owen sangat membenci arti senyuman itu. Bisakah kau berhenti saja? Aku bisa menanganinya sendiri, ucap Owen. Anggap ini sebuah ucapan terima kasih karena kamu sudah menggantikan posisiku untuk Gwen dan anak-anakku, kata Daniel. Mereka juga anak-anakku, sahut Owen dengan cepat. Ya, mereka anak kita, ucap Daniel terkekeh. Astaga, kenapa aku yang mendengarnya begitu menjijikan ya? Gumam Owen bergidik namun membuat Daniel tertawa. Saya terima nikah dan kawinnya Gwen Prameswari binti Ahmad dengan mas kawin 1 buah rumah mewah dibayar tunai, ucap Owen dengan tegas dan lantang. Gwen memang sengaja meminta mas kawin sebuah rumah, bukan dia matre atau apa, tapi rumah itu akan menjadi rumah untuk anak-anak asuhnya. Owen pun malah dengan senang hati memberikannya. Baginya saat ini semua kebahagiaan Gwen adalah bahagianya juga. Sah. Gemuruh tamu undangan mengucapkan kata sah. Seketika membuat air mata Gwen juga Daniel luruh.
Mereka tidak menyangka hari ini akan tiba. Gwen yang tidak menyangka bahwa kini akan menikah lagi. Sedangkan Daniel yang tidak menyangka bahwa wanita yang sangat amat ia cintai akhirnya bahagia dengan laki-laki lain. Bukan Daniel tidak bahagia, ia berusaha ikut bahagia walau sebenarnya hatinya begitu sesak dan pilu. Daniel masih belum bisa percaya sepenuhnya bahwa Gwen kini sudah menjadi milik laki-laki lain. Ia merasa baru kemarin ia melepas Gwen, dan kini air mata Daniel luruh semakin deras, namun ia segera menghapusnya dengan sapu tangan. Sam yang melihat bahwa Daniel menangis, langsung menggenggam tangan Daniel, menyalurkan kekuatan untuk sang ayah agar kuat dan tegar. "Ada Sam ya," ujar Sam tersenyum, membuat Daniel gemas dan langsung memeluk Sam dari samping. Prosesi ijab telah selesai. Kini kedua mempelai siap melayani tamu undangan yang hadir, memberikannya selamat. "Selamat," ucap Daniel kepada Gwen. Dek, jantung Gwen masih berdetak begitu kencang saat ia bertemu lagi dengan Daniel. Gwen memang sudah mencintai Owen, namun tak bisa ia pungkiri nama Daniel masih merekat di hatinya. Tak mungkin bagi Gwen melupakan Daniel begitu saja. "Sayang," bisik Owen menyadarkan Gwen dari lamunannya. "Ah iya, thanks Dan," kata Gwen tersenyum kaku, lalu ia membalas jabatan tangan Daniel. "Semoga kalian bahagia, sakinah, mawadah, dan warohmah," ujar Daniel tulus. "Terima kasih," jawab Gwen lagi. Lalu Daniel pergi pamit untuk pulang dengan alasan banyak pekerjaan. Tentu saja itu bohong, karena pada kenyataannya Daniel memilih pergi karena tidak sanggup menahan sakit di hatinya. "Sebentar ya, kamu di sini gak apa-apa kan?" tanya Owen. "Kamu mau kemana?" kata Gwen malah balik bertanya. "Ada urusan sedikit sama Bang Daniel," ucap Owen, dan Gwen hanya menganggukkan kepalanya. Setelah Owen pergi, kini hanya Gwen sendiri di kursi pelaminan. Tamu undangan sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, dan Gwen hanya melihat-lihat sekeliling memantau keadaan hingga tiba-tiba ada seseorang yang datang padanya. Ibu, ucap Gwen terbatas sekaligus terkejut. "Apa kabar mantan menantu?" tanya Dewi, mantan mertua Gwen atau bisa disebut ibu dari Daniel. Entah siapa yang mengundang, Gwen tidak merasa mengundang Dewi ke acaranya. Namun entah mengapa tiba-tiba Ibu Dewi bisa sampai di acara ini. "Baik, Ibu bagaimana kabarnya?" tanya Gwen berusaha ramah. Tidak usah sok ramah kepadaku. Mentang-mentang aku sudah menjadi mantan mertuamu, kamu bisa ya tidak mengundangku kemari, ucap Ibu Dewi sinis. "Bukan begitu, Bu. Gwen pikir Ibu ada di kampung, jadi..." kata Gwen, namun terhenti saat Ibu Dewi berkata lagi, "Halah, bilang aja kamu takut aku merusak acara kamu kan?" Hardik Dewi langsung menunjuk wajah Gwen. Bukan begitu, Bu," kata Gwen. "Aku penasaran siapa laki-laki yang mau menikahi wanita mandul sepertimu," ucap Dewi sinis, membuat Gwen mendengar suara bisik-bisik dari para tamu undangan. Gwen mengepalkan tangannya dengan kuat. Ia sedang berusaha agar tidak menangis dan kuat menghadapi mantan mertuanya tersebut. "Ada apa ini?" ucap Danu selaku Papa Owen yang melihat menantunya diusik oleh seorang wanita tua. "Tidak apa-apa, Pak," jawab Gwen. "Maaf, Anda siapa?" tanya Dewi, memicingkan sebelah matanya menatap Danu dari atas hingga bawah. "Anda yang siapa? Saya memperhatikan dari tadi sepertinya Anda berani mengusik menantu saya," ucap Danu dingin. "Oh, jadi Anda mertua baru dari dia?" tanya Dewi dengan senyum sinisnya. "Pah, tidak ada apa-apa kok," ucap Gwen berusaha menghentikan obrolan kedua orang tua tersebut. "Kenapa Gwen? Kamu takut mertua kamu tahu siapa kamu?" sinis Dewi. "Maaf Bu, aku tidak perlu takut apapun. Karena memang aku tidak melakukan kesalahan apapun," kata Gwen tegas. Benarkah?" tanya Dewi sinis. "Asal Bapak tahu, saya adalah ibu dari Daniel, mantan suami Gwen," ucap Dewi.
Dan apa Bapak tahu mengapa anak saya menceraikan dia? Tanya Dewi dengan menunjuk wajah Gwen. Anak saya menceraikannya karena dia mandul, kata Dewi lagi dengan menekankan kata tersebut. Ibu, seru Gwen tidak habis pikir. Oh, jadi dia janda karena mandul. Iya ternyata. Wah, kasihan ya Pak Danu, nggak bisa dapat cucu dari anak laki-lakinya. Padahal Owen anak laki-laki satu-satunya. Ih, nggak apa-apa lagi, nggak punya cucu dari Owen, kan masih ada Siva. Iya, dan bukankah Siva juga sedang hamil? Bisik-bisik dari tamu undangan membuat kepala Gwen terasa semakin pening. Nafasnya seperti tercekat. Ini yang ia takutkan, ini yang ia khawatirkan bila kedatangan Ibu Dewi. Sungguh disayangkan bahwa Anda akan memiliki seorang menantu mandul sepertinya, ujar Dewi sinis. Apa salah Gwen sama ibu? Tanya Gwen lirih. Salah kamu, ucap Dewi, namun terhenti kala Danu mengeluarkan kata-katanya. Saya tidak peduli mau Gwen mandul atau apa. Saya rasa itu tidaklah penting bagi saya. Kebahagiaan anak saya adalah yang terpenting. Lagi pula, saya sudah memiliki banyak cucu dari Gwen, kata Danu seketika membuat Dewi bungkam. Cucu kandung ataupun angkat, bagi saya itu tidak penting. Setiap anak membawa rezeki dan bahagia masing-masing. Saya rasa hati Anda yang terlalu kotor, sampai tega membuat acara kami hampir berantakan. Atau Anda sebenarnya tidak rela bila Gwen menikah lagi? Apakah Anda tidak rela melepaskan menantu seperti Gwen? Anda tidak bisa mendapatkan menantu yang lebih baik dari Gwen. Kini Danu yang mengatakan itu sambil tersenyum sinis. Anda jangan senang dulu. Saya rasa Anda akan menyesal nanti saat usia pernikahan mereka berjalan, ucap Dewi masih tak gentar. Dan untuk kamu Gwen, saya harap kamu bisa melupakan Daniel dan membiarkan Daniel bahagia dengan Cynthia, imbuh Dewi. Lalu ia segera pergi. Namun saat ia hendak turun dari tangga kecil, kakinya tersandung hingga membuatnya terpeleset. Gwen yang melihat Dewi hendak jatuh pada kolam buatan yang penuh dengan bebatuan kecil dan air mancur yang sedikit tajam pun segera berlari dan menarik tangan Dewi. Namun siapa sangka, Dewi malah mendorong Gwen hingga kini Gwen yang terjatuh dari panggung pelaminan. Bruk! Ah! Jerit Gwen saat terjatuh, seketika membuat semua tamu panik dan langsung menghampiri Gwen. Semua orang terkejut saat melihat keadaan Gwen, begitupun Danu. Ia langsung membantu mengangkat Gwen dan hendak membawanya ke rumah sakit.